Sebenarnya mic cut pakai cut segala ya. Sebenarnya mic dinamik seperti ini, apalagi ini saya pakai KW-nya Shure SM58, yaitu Kretz Beta 58. Itu enaknya emang dipegang daripada diencepkan begitu ya, ditaruh dia di satu posisi begitu kemudian kita lihat gayanya. Enggak, ini lebih enak emang dipegang begini karena seakan-akan jadi penyanyi begitu ya. Sebentar, sebentar. Baiklah, jumpa lagi dengan saya Punjo Setiawan di acara di channel Kedu. Dan kali ini saya akan bahas beberapa hal yang mungkin berkaitan dengan kekinian dan semoga saja berkenan untuk Anda sekalian. Yang pertama yang saya bahas adalah kemarin 3 hari yang lalu saya berkunjung ke sebuah desa. Sebenarnya sudah saya liput ya, tapi saya ingin detail sebenarnya apa yang dilakukan oleh bapak yang satu ini, abah yang satu ini. Saya mengunjungi mining rig-nya ya. Jadi saya ke sana, ketepatan juga sedang ada acara Maulud Nabi dan di tengah-tengah itu kita bercengkrama dan saya melihat langsung untuk kesekian kalinya mining rig yang dimiliki oleh seseorang ini ya. Jadi saya nggak bisa bilang siapa karena emang rahasia dan ini adalah privasi. Dan saya tanya detail di situ berapa yang beliau hasilkan, kemudian juga speknya bagaimana. Ini saya akan ceritakan kali ini. Jadi yang dikeluarkan oleh Abah ini adalah 75 juta untuk 6 GPU dan satu motherboard. Kemudian juga ada di sana ada 2 power supply, ya setting semuanya 75 juta. Itu mungkin belum termasuk untuk instalasi listrik. Instalasi listrik itu butuh 3 juta rupiah untuk B1 10 ampere. Jadi kepake gitu ya, nggak, jadi nggak agak nggak enak ya. Itu menghasilkan kira-kira adalah 5 juta. Itu beliaunya tidak withdrawal per minggu tapi withdrawalnya per bulan. Per bulan dapat 5 juta kotor. Listriknya itu konsumsinya adalah 1000 watt. Itu mengeluarkan dana yaitu 1 juta rupiah per bulan. Kemudian ditambah lagi dengan internet. Sebenarnya internetnya nggak butuh yang besar-besar ya, butuh stabilnya. Tapi beliaunya ambil yang gede, 500.000 untuk IndiHome. Itu juga dibagi sama kos-kosan dan juga untuk anak-anaknya di rumah. Kemudian juga karena beliaunya sedikit banyak bergantung pada ponakannya yang juga sebagai teknisi IT-nya gitu ya, dia bayar ya kira-kira 400.000 begitu. Jadi terimanya bersih dari 5 dikurangi 1 juta, 4 juta dikurangi internet 500.000, 3,5 untuk membiayai teknisinya ya 200-300 ribu, kira-kira dapat 3.100.000, 3.200.000 sebulan. Nah, 3.200.000 sebulan dari Ethereum. Dan memang harganya kan naik turun, tapi sejak kira-kira itu harganya Ethereum itu 35 juta, beliau dapatnya segituan, dapat 5 jutaan ya. 5 jutaan sampean. 5 jutaan kotor ya. 5 juta 78 tergantung gas fee sebenarnya. Dan dapatnya ya sekitar 3,1 3,2. Tapi yang menarik adalah begini. Gini loh Mas, saya itu membandingkan dengan 2 hal. Yang pertama adalah beliaunya ini juga punya taksi di bandara. Jadi di bandara itu kan ada beberapa provider taksi ya. Dan beliau ini mengambil salah satu provider itu. Modal awalnya beliau beli mobil ya, kemudian itu 200 juta. Mobilnya Avanza Xenia. Kemudian satu mobil, kemudian di branding begitu ya sama karena taksi di dalam bandara itu kan sudah ada kontrak dengan Angkasa Pura. Jadi akhirnya taksi bapak ini berkewajiban untuk memberikan 30% dari omset bulanan. Kalau normalnya taksinya bapak ini itu menghasilkan 5 juta. 30%-nya berarti sekitar 1,5 juta ya. 5 juta itu sudah bagus katanya ketika normal sebelum corona. Itu 1,5 juta diberikan ke pihak taksinya. Kemudian beliaunya untuk sisanya untuk driver, untuk maintenance ya, itu kira-kira 40%. Ya, 40% beliau kasih untuk maintenance karena maintenance mobil itu berada di pihak yang ibaratnya terwaralaba. Nah, kira-kira beliau mendapatkan 30% juga. Jadi 1,5 juta. Jadi 5 juta dikurangi 1,5 juta itu ada
eh, 3,5 juta ya, kemudian dikurangi lagi 1,5 juta, jadi berapa tuh? 2 juta ya. Nah, 2 juta ini yang dikasihkan untuk driver untuk maintenance, jadi beliau terima juga 1,5 juta per bulan kalau omsetnya normal, dan kira-kira omset normal di Bandara Juanda untuk level taksi segitu 5 juta. Nah, dibandingkan dengan itu, mining rig ini saya masuk sekali mas, gitu katanya. Ya masuk sekali, modalnya 75 juta, separuhnya ya. Sedangkan beliau bisa mendapatkan 3,5 ya. Lah, itu bandingan pertama. Bandingan yang kedua adalah dengan ongkos dari tukang ya, yaitu sekitar 150.000 per hari. Kalau dihitung-hitung selama sebulan ya hampir sama dengan biaya tukang. Bedanya kalau tukang kita harus menunggalkan tenaga dan pikiran, kalau di mining ini kita hanya kapitalisme modal alat di awal begitu. So, itu yang pertama saya mau sharing kepada Anda tentang mining ya. Kelas dunia yang mau Anda mau ambil apa tidak itu emang masing-masing, silahkan saja. Itu yang pertama tentang update mining ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa ternyata saya di WA sama teman saya bahwa memang menghasilkan cuan dari dunia kripto tidak harus dengan mining ya. Bisa dengan trading, bisa juga dengan main game. Nah, ini main game Axie Infinity dia kenalkan gitu. Saya kemudian lihat-lihat, oh ternyata juga wow, mantap ya. Memang mungkin awal-awal ini kan masih awal-awal ya, ketika sudah banyak pemain mungkin harganya mengalami normalisasi. Ada yang jadi dia main sekolaran dulu, kemudian hasil sekolaran itu dia tambahin modal 8 juta ya. Kemudian ya 4 bulan balik modal, sebulan dapat 2 juta, 3 juta, 4 juta begitu dari main game doang. Ya, kelas dunia. Oke. Ya, kalau dibanding-bandingkan dengan mining ya hampir 11-12 ya, tetapi kalau mining kan stabil di situ gitu ya. Ya bukan stabil artinya itu memang mengikuti harga dari mata uang yang ditambang ya. Tetapi kalau sekarang itu dilihat ya hampir-hampir sama, sedangkan mengeluarkan modalnya lebih besar mining ketimbang main game. Itu adalah hal yang kedua saya sharing kepada Anda. Hal ketiga yang mau saya sharing kepada Anda adalah tentang NFT. Waduh, NFT non fungible token sekarang itu karya-karya digital dihargai begitu ya. Ini juga booming. Saya ada yang prediksi ini juga akan jadi future, akan jadi masa depan. Jadi collectible begitu ya. Jadi orang makin suka-suka bikin karya seni kemudian dijual dengan harga yang gila-gilaan. Tapi juga banyak yang prediksi bahwa tidak semuanya akan berhasil. Ya memang sih. Apalagi kalau emang kita bikinnya itu tidak punya base massa yang kuat misalkan ya, seperti itu juga amburadul ya. Biasanya itu kan pembuat itu ya collab lah dengan artis terkenal, ya namanya juga pemasaran ya. Atau misalkan sebelumnya yang mengeluarkan adalah seseorang tokoh yang terkenal, misalkan mengeluarkan NFT. Kayak YouTuber begitu, kalau nggak salah Logan Paul apa Pologen atau siapa namanya ya, Pologen. Jake Paul, bukan Jake Paul ya, Pologen atau Pologen kalau nggak salah, itu juga mengeluarkan NFT. Kemudian yang apa, Gary V misalkan ya, Gary V juga mengeluarkan itu. Saya penasaran, ini kan juga rame itu, Gary V memprediksi bahwa NFT ini akan the next big thing ya. Itu berapa sih untungnya NFT dari yang dibikin oleh Gary V? Ternyata ditulis di situ 20 juta US dollar ya. Dia bikin gambar-gambar begini gitu ya, dapat bisa mengumpulkan 20 juta US dollar. Kalau dilihat di marketplace-nya OpenSea ya, VeeFriend itu yang NFT yang dibuat oleh Gary V ini gila-gila harganya ya. Jadi ada yang 6,9 WETH kalau nggak salah ini ya. Kemudian 8,15 ETH. Kalau 8,15 ya 8 dikalikan 65 juta harga ETH sekarang ya. Lumayan banget. Mahal-mahal harganya demikian. Aduh, gila-gilaan. Aduh, ada yang sampai ratusan ribu US dollar ya, 100 ribu US dollar, hampir ya sudah semiliar harganya juga gambar-gambar seperti ini. Tapi ini bukan hanya sekedar gambar, ini adalah gambar yang digambar oleh Gary V sendiri. Jadi dia juga motivator, pengusaha gitu ya.
Jadi memang ini seakan-akan ya apa ya, bikin komunitas begitu ya, karena memang bagi menawarkan siapa yang juga koleksi NFT-nya itu 3 tahun ke depan itu juga gratis untuk masuk VCon katanya begitu, sebuah seminar bisnis gitu ya. Jadi aplikasinya kalau menurut dia banyak, misalkan pengarang buku gitu menerbitkan NFT, bagi yang beli NFT punya akses berbeda dibandingkan dengan pembeli buku yang lain ya, modelnya begitulah cara jualan masa kini gitu. Kalau seumpama kita lihat gambarnya kok begini-begini amat sih bro, seperti kalkun begini, ini harganya 8,2 ETH loh, kelas dunia. Kalau maaf ya pakai kalkulator biasa, 8,2 ETH dikalikan sekarang harganya per koinnya 65 juta ya, 533 juta hanya untuk gambar kalkun begini ya, ostrich. Ostrich apa, burung onta ya, burung onta ya. Begitulah kira-kira NFT. Itu adalah hal yang ketiga yang saya update. Saya mau bincangkan kepada Anda. Ya, tadi yang pertama adalah tentang mining rig ya, bandingannya dengan nukang, bandingannya dengan usaha yang lain, dalam kaitannya adalah taksi. Kemudian juga ternyata ada game-game yang juga bisa menghasilkan keuntungan di di kripto juga. Kemudian ada NFT yang semua orang juga bisa bikin ya, tetapi alasan kemudian adalah apakah NFT-nya itu punya cerita, misalkan punya basic community yang kuat misalkan, jadi seperti itu. Wow, zamannya sudah begini, kalau kita nggak diambil atau take action ya eman-eman ya. Tapi juga tetap kan nasi butuh ya, roti butuh, air minum juga butuh. Hal-hal yang di luaran digital juga masih berlaku normal-normal saja. Properti juga masih jalan ya, spiritualitas juga masih jalan. Kemudian digital mengalami hal yang shift yang begini. Jadi kalau mau ikutan monggo, kalau nggak mau ikutan juga monggo. Begitu saja yang mau saya update kepada Anda, cerita-cerita pada pagi hari ini. Semoga saja berkenan dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, and bye bye.